Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang fungsi manajemen pengendalian. Biasa juga disebut dengan fungsi manajemen pengawasan atau monitoring evaluasi atau bahasa Inggrisnya yaitu dalam fungsi manajemen controlling. Adapun sub-sub pembahasan kita mengenai fungsi pengendalian yaitu yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian dan tujuan dari pengendalian. Selanjutnya tentang azas-azas pengendalian, jenis-jenis pengendalian, proses dan cara pengendalian, sifat dan waktu pengendalian, macam-macam pengendalian, dan alat-alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengendalian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah fungsi pengendalian, maka mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari pengendalian, azas-azas pengendalian, jenis-jenis pengendalian, proses dan cara pengendalian, sifat dan waktu pengendalian, macam-macam pengendalian, serta alat-alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengendalian. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dan tujuan dari pengendalian. Di sini kita akan melihat beberapa pengertian pengendalian dari para ahli, antara lain yaitu tentang R. Strong mengatakan pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam neraca. Kalau menurut Harold Kohn, pengendalian adalah pengukuran atau perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Kalau menurut J.R. Terry, pengendalian adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Selanjutnya kita lihat juga pengertian pengendalian oleh Robin yang mengatakan pengendalian adalah proses mengawasi atau biasa juga disebut dengan monitoring atau membandingkan, comparing, dan mengoreksi, correcting dari satu kinerja dari satu perusahaan. Jadi dengan demikian pengendalian itu kita sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menghindari kesalahan dan untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga tujuan dari pengendalian yaitu supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Terus kedua, tujuan dari pengendalian itu yaitu untuk melakukan tindakan perbaikan jika ada penyimpangan dari rencana atau kegiatan yang dilakukan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Terus kita lihat lagi azas-azas pengendalian. Dari dalam kita melakukan pengendalian yang perlu kita perhatikan yaitu azas tercapainya tujuan. Jadi bahwa pengendalian itu untuk melihat apakah suatu kegiatan itu sudah tercapai tujuan yang diharapkan. Azas efisiensi, bahwa suatu kegiatan itu harus efisiensi. Jadi dalam pengendalian kita harus melihat bahwa kegiatan ini udah efisiensi atau belum. Azas tanggung jawab pengendalian, apakah yang melakukan kegiatan dalam suatu perusahaan itu, dalam hal ini manajer, apakah ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Terus azas pengendalian berikutnya yaitu pengendalian terhadap masa depan. Jadi tujuan dari pengendalian itu adalah ya bagaimana apa yang kita lakukan itu tercapai di masa yang akan datang. Jadi untuk mencapai tujuan yang telah
direncanakan. Azas pengendalian langsung, bahwa pengendalian itu dilakukan secara langsung. Walaupun pada intinya kita juga bisa melakukan pengendalian secara tidak langsung, tapi itu yang diharapkan, yaitu melakukan pengendalian secara langsung itu yang lebih baik. Azas refleksi rencana, bahwa pengendalian itu merupakan gambaran tentang rencana yang akan dilakukan. Jadi melihat rencana apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana sehingga apa yang ditetapkan dalam rencana itu bisa tercapai. Azas penyesuaian dengan organisasi, bahwa ya pengendalian itu dilakukan pada suatu organisasi yang mempunyai rencana dan ada tujuan yang ingin dicapai. Azas pengendalian individual, bahwa dalam melakukan pengendalian dilihat dari karyawan-karyawan, jadi individu-individu yang melakukan, yang terlibat dalam suatu organisasi atau dalam suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Azas standar, bahwa kita melakukan pengendalian itu melihat standar yang sudah ditetapkan, jadi menyesuaikan dengan standar yang ada dan bagaimana pencapaiannya atau bagaimana pencapaian yang dicapai oleh organisasi tersebut. Yang selanjutnya, bahwa yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengendalian itu yaitu adalah azas strategi, bahwa yang perlu kita pahami bahwa dalam melakukan pengendalian itu ya bagaimana strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Azas kekecualian, bahwa memang mungkin dalam mencapai suatu tujuan ada memang pengecualian yang bisa ditoleransi yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Azas pengendalian fleksibel, jadi dalam melakukan pengendalian itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dari perusahaan itu sendiri. Azas peninjauan kembali, bahwa yang perlu dipahami bahwa kita melakukan pengendalian itu bahwa bagaimana kita untuk melihat apakah kegiatan dari suatu perusahaan itu sesuai dengan rencana, dan kalau memang tidak sesuai, bagaimana caranya agar dia bisa dikembalikan atau bisa diperbaiki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Azas tindakan, bahwa memang setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, ya, jadi ada tindakan. Setelah dilihat bahwa memang ada yang perlu diperbaiki, ya dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. Jadi jenis pengendalian itu ada yang disebut dengan personal control, berarti yang kita melakukan pengendalian itu dari dilihat dari karyawan-karyawannya. Terus financial control, berarti yang kita lakukan pengendalian ini dari segi finansial, dari segi keuangan dari suatu perusahaan yang terus production control, berarti di bidang produksi yang akan kita lihat apakah memang produksinya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Di time control, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan dalam suatu kegiatan. Jadi itu juga dilihat dalam proses pengendalian, kita lihat waktu yang waktu pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Technical control, jadi cara-cara yang dilakukan dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Jadi itu yang kita lihat, apakah itu yang dilakukan pengendalian, itu yang akan nantinya apabila terjadi ketidaksesuaian, bagaimana kita caranya mengembalikan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar dari suatu perusahaan tersebut. Sales control, bahkan di bagian penjualan juga akan dilakukan kegiatan pengendalian. Inventory control, jadi ini juga alat-alat yang di barang-barang inventaris dari suatu perusahaan juga perlu dilakukan pengendalian. Jadi dilihat
barang-barang apa yang dimiliki perusahaan, bagaimana kondisinya, di mana siapa yang menggunakan, bagaimana penggunaannya, itu semua perlu dilakukan pengendalian. Maintenance control, bagaimana itu kaitannya dengan inventory control tadi. Jadi barang-barang inventaris, bagaimana pemeliharaannya, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ya, kalau belum, ya bagaimana kita melakukannya, perbaikannya, dan dilaksanakan. Jadi proses dan cara pengendalian. Jadi prosesnya itu kita menentukan standar-standar yang akan digunakan dalam pengendalian. Jadi tentu biasanya kita melihat perencanaannya, bagaimana perencanaannya, apakah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan bagaimana caranya kita mengukur. Jadi kita harus menetapkan standar-standar dari apa yang akan kita lakukan pengendalian, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Jadi kita mengukur, jadi perlu apa alat ukurnya. Jadi kita lihat bagaimana perencanaannya, apa yang sudah dicapai, dan bagaimana kita mengatakan bahwa yang dicapai ini ya udah sesuai dengan standar, udah sesuai dengan standar apa yang ditetapkan oleh perusahaan. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan kerja sesuai dengan rencana. Jadi itu proses-prosesnya ya. Jadi pertama kita menetapkan standar, lalu melakukan pengukuran, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan apa yang dicapai, dan jika memang terjadi penyimpangan dilakukan perbaikan. Terus selanjutnya cara pengendalian itu ada yang disebut dengan pengawasan langsung atau pengendalian langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan pengecualian. Jadi pengawasan langsung ya mungkin biasanya manajer langsung melakukan atau manajer mendelegasikan kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya lagi. Pengawasan tidak langsung itu ya biasanya itu melalui laporan, jadi laporan-laporan dari setiap bidang itu merupakan pengawasan tidak langsung. Pengawasan berdasarkan pengecualian, jadi mungkin ada hal-hal yang bisa ditoleransi dalam pencapaian tujuannya. Jadi itu perlu dilihat dalam kita melakukan pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian, ada preventive control, jadi itu dilakukan sebelum dilakukan suatu kegiatan. Recessive control itu jadi pengendalian dilakukan apabila sudah ada kejadian penyimpangan. Pengendalian saat proses dilakukan, jadi saat dalam kegiatan berlangsung dilakukan pengendalian. Dalam hal ini kita lihat apakah proses kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana, jadi sehingga kalaupun ada penyimpangan, jadi itu bisa langsung cepat diperbaiki sehingga perusahaan tidak mengalami rugi yang terlalu besar. Pengendalian berkala, jadi memang salah satu juga, jadi itu ditentukan setiap mungkin 3 bulan sekali dilakukan pengecekan, pemeriksaan pengendalian, dilihat rencananya, dilihat hasilnya, atau nanti pengendalian mendadak, ini yang biasa disebut sidak. Jadi itu juga perlu untuk agar karyawan lebih serius dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pengendalian melekat. Jadi ini pengendalian melekat itu sesuai dengan yang dilakukan oleh pemimpin di setiap divisi atau di setiap tingkatan dari suatu struktur organisasi dari suatu perusahaan. Jadi waskat biasanya pengawasan melekat atau pengendalian melekat. Macam-macam pengendalian, jadi ada pengendalian eksternal, pengendalian internal. Ini pengendalian eksternal tuh ada yang biasanya formal, yang biasa dilakukan oleh BPK. Kalau ini dalam instansi pemerintah, jadi kalau misalnya dalam swasta itu yang ada itu disebut dengan audit. Jadi audit yang dilakukan oleh lembaga audit profesional.
Jadi yang informal yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga melihat dan memberi penilaiannya terhadap suatu organisasi tersebut. Kalau internal itu ya dari perusahaan itu sendiri. Itu yang nggak bisa dalam bentuk ya waskar, pengawasan langsung, sidak, dan lain-lain. Alat-alat pengendalian. Jadi alat pengendalian itu adalah budget, jadi anggaran. Jadi itu anggaran dilihat ya, tipe-tipe anggaran yang dalam suatu perusahaan. Terus nanti itu biasanya ada yang sel anggaran, bagaimana perencanaan tentang sel anggaran, apakah anggaran tersebut sudah dilakukan sesuai dengan rencana. Jadi itu juga dengan bagian produksi, production budget, jadi anggaran di bidang produksi juga sudah ada ketentuan-ketentuannya, jadi itu akan dilihat. Purchasing, jadi ada bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan, biasanya ada bagian pembelian material yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan produk-produk yang lain atau memproduksi suatu produk. Jadi itu apakah secara pembelian bahan-bahan tersebut sudah sesuai dengan SOP dan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu labor personal budget. Jadi juga ada juga anggaran tentang tenaga kerja. Mungkin ini termasuklah penggajiannya, salary-nya. Terus cash budget. Jadi memang dalam suatu perusahaan juga membutuhkan ada dana segar. Ya, jadi yang perlu disediakan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak. Terus kita lihat juga financial budget. Jadi itu juga ya dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan secara keseluruhan ya, membutuhkan anggaran untuk melakukan aktivitasnya. Master budget, jadi anggaran secara keseluruhan. Terus ada juga nanti yang non-budget, ya tipe-tipe non-budget itu ya seperti personal hours servant, terus nanti juga ada report, jadi ya itu laporan-laporan dari setiap bagian, atau financial statement, jadi itu mungkin laporan finansial, misalnya itu juga bisa dilihat neraca rugi labanya, itu merupakan juga alat pengendalian. Terus statistik, angka-angka, jadi berapa capaian produksi, berapa target yang direncanakan, berapa capaiannya, jadi angka-angka statistik itu, dan dilihat bisa jadi pada tahun berjalan atau bisa juga sebagai pembandingnya nanti angka-angka produksi yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Terus break even point, nah ini juga penting bagaimana suatu perusahaan itu agar udah menghitung break even point-nya. Jadi batas ambang dalam melakukan kegiatan atau dalam hal ini misalnya memproduksi dan menjual. Jadi ada batas ambang yang tidak boleh memproduksi di bawah break even point. Karena kalau memproduksi atau menjual di bawah break even point, perusahaan tersebut akan rugi. Jadi harus memproduksi dan menjual di atas break even point. Kalau dia pada batas break even point, ambang batas break even point, berarti perusahaan itu tidak untung tidak rugi. Jadi ya sama aja. Sedangkan filosofinya kita mendirikan suatu perusahaan atau menjalankan suatu usaha, tentu yang ingin kita capai adalah keuntungan. Internal audit, ya, jadi itu internal audit juga merupakan non-budgeter, termasuk alat pengendalian non-budgeter. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan diskusi, jadi jika ada pertanyaan yang kurang jelas dapat ditanyakan melalui WA Group. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.